Perkembangan hukum Islam periode Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, hukum Islam memasuki fase kematangan. Periode sebelumnya, pada masa Khulafaur Rasyidin dan Umayyah lebih banyak menekankan aspek praktis dalam penerapan hukum Islam. Namun pada masa Abbasiyah, hukum Islam berkembang ke arah sistematisasi dan kodifikasi. Pada masa Abbasiyah, ilmu usul fikih mulai berkembang pesat. Imam Syafi'i dianggap sebagai peletak dasar usul fikih karena berhasil menyusun metodologi yang jelas dalam menggali hukum Islam. Dan karya monumental seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disusun juga pada masa ini. Dengan adanya kodifikasi, hukum Islam memiliki landasan sumber yang lebih otentik dan terjamin. Kondisi tasyrik dan politik pada periode Abbasiyah. Tasyrik, pembentukan hukum Islam pada masa Abbasiyah, tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan sosial. Kekuasaan Abbasiyah membentang luas dari timur hingga barat dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Kota ini menjadi pusat intelektual dunia Islam, tempat berkumpulnya berbagai etnis, budaya, dan agama. Politik pada periode Abbasiyah. Kondisi politik pada periode Abbasiyah memiliki dua fase utama. Pertama, fase awal, kekuatan politik yang stabil, ditandai dengan sistem pemerintahan bersifat sentralistik di mana khalifah memegang kendali penuh atas urusan negara. Khalifah sekaligus berperan sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Kedua, fase kemunduran, desentralisasi dan melemahnya kekuasaan, ditandai dengan munculnya kekuatan lokal yang memisahkan diri dan mendirikan pemerintahan semi-otonom seperti dinasti Buayh dan dinasti Seljuk. Selanjutnya, munculnya mazhab-mazhab fikih. Mazhab fikih besar muncul dan berkembang pada masa Abbasiyah. Setiap mazhab memiliki metode istinbat yang khas. Pertama, mazhab Hanafi, berpusat di Kufah, Irak, yang merupakan kota dengan banyak persoalan sosial yang baru. Kedua, mazhab Maliki, berpusat di Madinah. Imam Malik mengutamakan amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum karena dianggap cerminan praktik Nabi. Kitabnya Al-Muwatta menjadi salah satu karya klasik paling awal. Ketiga, mazhab Hambali. Mazhab ini menekankan hadis sebagai rujukan utama, menolak penggunaan ra'yu berlebihan. Karya utamanya adalah Musnad Ahmad yang memuat lebih dari 30.000 hadis. Peran ulama-ulama dan lembaga pendidikan. Salah satu kunci perkembangan hukum Islam pada masa Abbasiyah adalah keberadaan ulama yang produktif, serta dukungan lembaga pendidikan. Pertama, ulama besar, Imam Al-Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Mereka bukan hanya ahli hukum, tetapi juga tokoh moral yang dihormati masyarakat. Kedua, Madrasah Nizamiyah, didirikan oleh Nizam Al-Mulk pada abad ke-11 Masehi. Madrasah ini menjadi pusat pendidikan hukum Islam. Sistem kurikulum, pengajaran, dan beasiswa menjadi model pendidikan Islam klasik. Ketiga, Qadi atau Hakim. Pada masa Abbasiyah, lembaga peradilan lebih teratur. Jabatan Qadi Al-Qudat atau Hakim Agung dibentuk untuk mengawasi jalan peradilan di seluruh wilayah kekhalifahan. Selanjutnya, problematika hukum Islam pada masa Abbasiyah. Yang pertama, perluasan wilayah kekuasaan. Abbasiyah memerintah wilayah yang sangat luas, dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Keragaman etnis, budaya, dan tradisi hukum lokal menimbulkan tantangan besar dalam penerapan hukum Islam. Kemudian, persaingan mazhab fikih. Lahirnya mazhab-mazhab fikih juga memunculkan persoalan baru. Masing-masing mazhab memiliki metode ijtihad yang berbeda. Misalnya, mazhab Hanafi lebih rasional dengan ra'yu dan qiyas, sementara mazhab Hambali lebih tekstual. Perbedaan metode ini sering menyebabkan perdebatan sengit antar ulama, bahkan menimbulkan konflik sosial di beberapa wilayah. Yang terakhir, perbedaan teologis. Pertarungan antara teologi rasionalis atau Mu'tazilah dengan aliran tradisionalis atau Ahlus Sunnah turut berpengaruh pada hukum Islam. Mu'tazilah cenderung menggunakan pendekatan rasional dan logis dalam menafsirkan hukum, sementara ulama Ahlus Sunnah menekankan otoritas Nas atau Al-Quran dan hadis. Hal ini menimbulkan perdebatan yang sering melebar ke ranah politik.